Yang dimana kita mengetahui bahwasannya dunia ini sekarang sedang berkembang, terutama dengan publikasi dengan AI. Dan kali ini sesi hari ini itu bertujuan untuk mendalami inovasi dan dampak kecerdasan AI atau AI, kecerdasan buatan AI dalam penelitian akademis, khususnya di fokus pada Scopus AI. Itu adalah aplikasi terbaru dari Scopus yang insya Allah akan disampaikan dari Bapak narasumber kita, Dr. Nur Hidayat, MPD dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan kita belajar bersama tentang Scopus AI dan dampaknya pada Scopus. Dengan senang hati saya persilahkan untuk Bapak Nur Hidayat, Dr. Nur Hidayat untuk menyampaikan waktu dan tempat kami persilahkan. Hmm. Terima kasih Mbak Nanda atas waktu yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin sharing. Langsung saja biar tidak terlalu lama. Eh, Nanti mungkin di akhir Pak Yudi bisa ngasih sepatah dua kata gitu, oke, setelah acara ini. Namun sebelum saya mulai ke pembahasan Scopus AI, perlu diketahui bahwa IRID ini merupakan asosiasi untuk para peneliti di bidang pendidikan bahasa Inggris, oke. Kalaupun ada yang lain mau join, boleh. Cuma kami memang fokusnya penekanannya pada bidang pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau teman mau join pun boleh, ya. Cuma memang diutamakan yang dari prodi bahasa Inggris. Cuman untuk seminarnya boleh diikuti dari prodi apapun di bidang keilmuan apapun. Topik kita pada siang hari ini yaitu Scopus AI, Finding Research Gap and References Minutes. Jadi kita akan eh, disuguhkan bagaimana cara mencari research gap maupun referensi dalam 1 menit itu bisa. Tapi nanti bergantung internet connectionnya ya. Jika internet connectionnya agak bermasalah, maka prosesnya agak lebih lama, lebih dari 1 menit. Tapi kalau internet connectionnya cepat, insya Allah tidak sampai 1 menit sudah dapat. Oke, perlu diketahui bahwa Scopus secara resmi sudah meluncing Scopus ini sejak tahun 2023 kalau tidak salah, di awal 2023 atau 2022. Namun tidak yang menggunakan ini. Kenapa? Karena memang fasilitas Scopus AI ini biasanya hanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang sudah berlangganan di Scopus. Bagaimana dengan institusi yang berlangganan, Pak? Maka tidak bisa mengakses Scopus AI. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk kita sekarang, nah sekarang ini alhamdulillah sudah berkembang dan istilahnya di Shopee itu sudah ada Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli akun Scopus yang premium yang ada Scopus AI-nya itu sudah ada di Shopee dan insya Allah terjangkau. Kalau bagi para dosen insya Allah terjangkau. Atau bagi mahasiswa S2, S3 itu insya Allah terjangkau. Kemarin saya sudah coba dan alhamdulillah bisa. Nah, ini tampilan dari Scopus AI. Ini secara potongan nanti kita akan praktek diawali dari teori dulu. Jadi Scopus AI, platform yang berbasis kecerdasan buatan, ini resmi yang dikeluarkan oleh Scopus dan semua database-nya, artikel, referensi yang disuguhkan itu semuanya terindeks Scopus Bapak Ibu. Itu mulai dari artikel per 2003 yang akan dimuncul di Scopus AI. Nah, apa sih fungsinya? Yang pertama, bisa membantu saya untuk menemukan buku, konferensi, dan lain sebagainya, termasuk topik, research gap, maupun yang lain. Ya, termasuk tren penelitian yang lagi berkembang dan juga membantu dalam penulisan sebenarnya. Bisa ya. Hanya saja mungkin banyak dari Bapak Ibu yang belum tahu. Ternyata Scopus AI itu juga bisa untuk membantu dalam tulisan. Oke. Nanti di sini nanti kita fokusnya pada research gap, kemudian referensi,
kemudian pengembangan dan ada fitur-fitur yang lain kan dijelaskan pada Scopus AI nanti. Ya, ini banyak sekali, termasuk dalam mencari referensi maupun apanya database ya yang bisa diproses untuk publish or perish. Kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan publish or perish, nanti bisa juga yang RIS-nya itu kumpulan dari banyak referensi, nah itu bisa langsung di-download, diekspor dalam bentuk RIS. Kemudian manfaatnya ilmiah khususnya terutama ya pencarian referensi yang valid yang berbasis Scopus, kemudian eh, untuk mencari dengan lebih cepat ya tanpa perlu membaca banyak artikel sudah disediakan kalau kita tahu promnya. Nah, itu. Nanti untuk Mendeley sama EndNote maupun Zotero, Bapak Ibu juga bisa manfaatkan RIS-nya. Saya jelaskan sekilas saja karena yang paling penting nanti adalah prakteknya. Nah, ini contoh nanti Bapak Ibu atau teman-teman juga harus tahu promnya. Nah, ini contoh prom yang sederhana. Tuliskan peluang penelitian baru dan tren sekarang dengan topik EFL. Nanti akan saya praktekkan. Nah, nanti akan sebelah kanan ini ada contoh tampilannya. Ya, di sini ada disediakan beberapa topik ya yang berhubungan dengan EFL yang bisa kita gunakan sebagai penelitian kita. Nah, seperti itu. Kemudian prom yang lain, misalnya di referensi 5 tahun terakhir, promnya referensi FL misalnya. Nah, nanti akan disediakan oleh Scopus AI ya, langsung ditampilkan. Bisa jadi nanti 20 pas, bisa jadi kurang ya, bergantung dari banyaknya artikel yang topik atau judulnya atau abstraknya ada yang kita masukkan sesuai dengan prompt. Kemudian berikutnya misalnya mencari research gap ya. Tuliskan research gap berdasarkan topik berikut. Misalnya, saya coba pakai CLIL ya. Ini biasanya kesukaannya Bu Rina. Sayangnya Bu Rina mungkin berhalangan hadir. Nah, ini nanti bisa langsung muncul untuk research gap-nya. Kita bisa pilih berapa research gap yang mau kita gunakan. Ya, seperti itu. Kemudian ada fasilitas di Scopus AI, yaitu ada expanded summary. Ini tujuannya adalah memperluas atau memperdetail ringkasan daripada hasil Scopus AI pertama tadi. Nah, kemudian berikutnya ada konsep map. Nah, konsep map ini konsep berdasarkan topik penelitian, misalnya implementation, maka tampilannya nanti penelitiannya berhubungan pada language proficiency, ada teaching methodology, kemudian dipecah lagi ada beberapa bagian dan itu nanti bisa kita istilahnya kita tuliskan dalam review mungkin ya, itu berhubungan. Nah, seperti itu. Untuk berikutnya ada fasilitas topics expert. Di sini yang sesuai dengan bidang topik. Memang jika ada ya ini, ada beberapa topik memang tidak pan yang ada pada jurnal Scopus. Ryan Richard .rm ini ada 96.000 kutipan dari artikelnya dan di sini kita bisa baca ya tentang profil. Beliau adalah pakar pada basic psychological needs. Ini contoh saja. Nah, kemudian ada expert yang lain juga di bawahnya nanti mengikuti berdasarkan pada jumlah kutipan ya atau H-index, H-index daripada artikel atau dokumen yang dikutip oleh para penulis dari yo. Berikutnya ada emerging theme. Ini memberikan gambaran topik yang sedang berkembang atau ngetren ya. Ini ada consistent theme, ada rising theme. Rising theme biasanya lebih banyak nanti. Kalau consistent theme atau tema yang konsisten itu mungkin hanya beberapa. Tapi kalau yang rising theme nanti atau tema-tema yang lagi ngetren itu biasanya dikasih banyak pilihan. Nah, ini beberapa fitur yang ada pada Spose AI. Mungkin sebelum kita praktek ada pertanyaan. Kalau tidak ada, maka saya izin untuk Ya, langsung. Nah, oh iya, silakan, monggo Pak. makasih.
sudah bergabung. Baru kalau Monggo Pak. pertanyaannya itu bisa, promnya bahasa Indonesia bisa. Bisa. Promnya bahasa Indonesia bisa. Nanti munculnya nanti bahasa Inggris. Oh, Jadi oke. tidak harus bahasa Inggris. Oke. Oke, tunggu. Nanti kita coba. Ada pertanyaan lain mungkin? Oke, kalau tidak ada, langsung saja. Ini teman-teman bisa, teman-teman dari UMS atau mungkin dari lembaga yang sudah berlangganan ke Elsevier ataupun teman-teman yang sudah punya akun sendiri. Nah, ini langsung sign in di Scopus. Nggih. Nah, kita sign in dulu. Kemudian ini kita kasih email lembaga yang sudah berlangganan. Kita sudah berlangganan ya, lembaga kita. Kemudian kita sign in. Maka nanti setelah sign in, Bapak Ibu akan dibawa kepada Scopus AI di sini. Nah, ini tampilannya. Kemudian Scopus AI-nya kita klik dulu. Nah, Bentar, seperti Pak. ini. Pak, Ngapunten, belum kelihatan Oke. Oh, tampilannya. belum kelihatan. Oh, sebentar. Belum kelihatan Mas Dayat. Siap. Saya stop share dulu kayaknya. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Oke, sudah. Oke. Oke, mohon maaf tadi ada apa namanya kendala. Jadi Bapak Ibu sign in di scopus.com ya. Nah, nanti sign in masuk ke apa namanya ke akun kita. Nanti otomatis munculnya seperti ini. Ini khusus bagi lembaga yang berlangganan. Pak, kalau misalnya kita nggak berlangganan, kita beli Shopee. Nah, ini saya tunjukkan juga untuk yang beli Shopee. Ini saya punya dua akun. Ini akun yang beli di Shopee sama akun resmi dari UMS yang berlangganan. Nanti biar Bapak Ibu bisa jika dua-duanya digunakan. Scopus. Nah, ini yang dari ini saya coba. Nah, ini sudah masuk ya. Otomatis masuk karena memang saya klik stay sign in, jadi otomatis masuk. Ini yang dari Shopee, kalau yang ini dari Nes, sama tampilannya, nggih. Jadi dua-duanya bisa. Ini tergantung Bapak Ibu. Bagi yang lembaganya atau institusinya belum berlangganan, bisa memanfaatkan Scopus AI yang sudah ada di Shopee, nggih. Oke, langsung saja saya lebih senang menggunakan UMS biar lebih stabil, nggih. Sebenarnya sama-sama stabil, cuma sudah lebih senang menggunakan browsing yang ini. Shopee itu bulanan, Pak. Ya, bulan kemarin saya coba beli itu 6 bulan itu kebetulan ada diskon ya 12 jadi cuma 140.000. Kalau harga aslinya 106.000 itu dapat 6 bulan. Oke. Nah, nanti mungkin kalau Bapak Ibu butuh link Shopee-nya bisa saya kirim. Tapi saya nggak tahu apakah itu benar-benar 6 bulan atau tidak. Yang jelas Oh. sampai sekarang masih bisa dipakai. Ya, nanti tolong Oke, kirim Pak Dayat. oke, siap Pak Vin. Berikutnya ini Scopus AI ya. Nah, ini mungkin saya coba praktekkan yang apa namanya yang ada di PowerPoint dulu biar Bapak Ibu nanti menyesuaikan dengan topik Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin mencari research gap ataupun referensi dan lain sebagainya. Nah, nanti kita sesuaikan, nggih. Ini saya coba saya copy untuk yang mengidentifikasi peluang penelitian baru. Nah, ini ya. Ini saya coba copy, kemudian kita paste di Scopus AI. Di sini paste-nya. Bahasa Indonesia bisa. Jadi tidak harus bahasa Inggris Bapak Ibu. Nanti Scopus AI-nya otomatis langsung mencarikan referensi ataupun research gap. Langsung munculnya bahasa Inggris. Ini bagi teman-teman yang ada di bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Nanti ada, nah, current ini ya, field research. Nah, ini disuguhkan banyak potensi ya, beberapa potensi topik-topik yang berpotensi untuk diteliti dari e-learning and technology integration. Dan di sini ketika kita klik angka satu ini referensinya, Bapak Ibu. Nah, ini ketika gap itu
referensi, maka research gap itu menjadi lebih kuat, Bapak Ibu. Dan ini yang lebih disukai oleh para reviewer dalam penulis artikel. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah disediakan. Satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya. Ini New Research Opportunities ini FL, lah, bisa menggunakan ini juga. Nah, seperti itu. Nah, ini dari sini ada fasilitas lain. Nah, ini contoh expanded summary. Ketika kita klik di sini expanded summary, maka Bapak Ibu akan disuguhkan lebih detail lagi daripada penjelasan yang atas ini. Nah, lebih detail. Walaupun detailnya tidak detail banget gitu, nggih. Nah, ini kalau pengen menunjukkan 6 referensi ini, tolong ditunjukkan semua, tinggal klik, maka di sini sebelah kanan ini akan langsung ditampilkan referensi-referensi dari yang sudah ada. 6 referensi langsung. Kalau Pak Ibu kepengen langsung export all references, maka bisa diklik, kemudian bisa disimpan dalam bentuk RIS, nanti bisa langsung dimasukkan ke Fast Viewer. Nah, ini kalau misalnya referensinya pengen tahu ininya gambarnya, nah itu bisa masukkan Fast Viewer atau dimasukkan ke eh, Mendeley. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ini sudah bisa dikutip walaupun hanya berbentuk RIS, tidak berbentuk dokumen ya. Ini sudah bisa digunakan untuk kutipan. Konsep mapnya juga sama, langsung disuguhkan. Nah, ini disuguhkan Bapak Ibu misalnya. Nah, ini EFL ya, ada socio-cultural factor, ada technology integration, sama language acquisition. Nah, nanti Bapak Ibu pengen meneliti yang mana. Nah, ini sudah kasih gambarannya. Kemudian topik expert, ketika kita klik di sini, maka ditunjukkan para expert atau para ahli yang hubungan dengan topik tersebut. Nah, sekali lagi ini bergantung dari internet connection ya. Nah, kebetulan di sini yang muncul adalah Wang Yiting. Nah, ini didasarkan dari jumlah kutipannya ada 262. Nah, ini tentang English as Foreign Language and Technology Integration ya. Ini ada Lin Kuan Yu, ada 1919. Nah, ini banyak. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri kalau pengen tahu expertnya. Kemudian berikutnya ada emerging theme. Nah, di sini ketika kita klik, maka nanti akan ditunjukkan tema yang konsisten maupun yang lagi naik daun. Nah, seperti itu. Nah, ini yang konsisten, tema yang konsisten. Nah, ini dikasih juga potensial hipotesisnya. Kemudian rising theme-nya atau tema yang lagi naik daun. Nah, ini ya. Ada novel theme, ada macam-macam. Nah, ini Bapak Ibu bisa nanti pilih. Ya, ini ada pakai ChatGPT AI in EFL. Nah, ini juga baru banget ya. Ya. Di sini Bapak Ibu juga bisa menggunakan topik lain. Misalnya, saya pengen Mas Furkon mungkin kenan untuk memberi topik apa tentang teknik ya, atau mungkin Saya teman-teman yang lain spesifik sekali yang teknik sipil. Mungkin yang umum oke. saja Pak Dayat. Saya kan nanti Yang mengikuti apa? saja. Topiknya apa biasanya kalau teknik sipil itu penelitiannya? Kalau di saya biasanya tentang desain dinding penahan tanah Pak Dayat. Oke, desain dinding penahan tanah. Oke, maka nanti di sini juga akan disuguhkan. Nah, dan dokumennya pun otomatis terindeks Scopus Bapak Ibu. Nah, ini kita tunggu dulu untuk prosesnya karena bergantung dari internet connection. Nah, ini. Oke, ini Mas mungkin nanti bisa dicoba. Nah, ini nanti tinggal di bahasa Inggris kan dimasukkan aja ke DeepL juga bisa. Bisa. Sama ketika mencari research gap, Bapak Ibu tinggal copy paste prompt-nya. Ya, misalnya ini mencari research gap ya. Kalau ini tadi sudah disuguhkan dengan topik desain dinding penahan tanah. Mungkin kita bisa pakai yang lain. Mungkin Bapak Ibu ada yang dari non bahasa Inggris atau pendidikan lain boleh atau non pendidikan. Mau nyoba kasih topik? Eh, Mungkin saya ya Pak ya, pengen nyoba. Monggo. Saya Rita. Nggih, Eh, monggo.
Bidang Rita. saya kebetulan critical stylistik, Pak, stilistika kritis. Gimana bidangnya? Hanya critical stilistik atau stilistika kritis. Mungkin bisa saya cat saja Di ya, Pak. Mungkin nggak terlalu Oke, ya, monggo bisa dicet biar nanti bisa saya kritis. copy Ya, ininya, oke. baik. Sudah saya Nah, tulis di chat, Pak. oke. Nah, ini mungkin nanti eh, bisa spesifik ke topik penelitian karena kalau terlalu umum biasanya kurang spesifik gitu, Pak dulu. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan ini nanti disesuaikan dengan topik penelitian Bapak Ibu. Nah, ini sudah dikasih ini Bu Rita. Bisa nanti dihubungkan dengan critical pedagogi, dibandingkan juga bisa dengan discourse analysis. Nah, ini nanti bisa dicoba. Ya, Pak. Ye. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu pengen mencari referensi 5 tahun terakhir, tinggal di copy promnya. Nah, ini contoh saja, nggih. Ini hanya sekedar contoh, tapi bisa digunakan PPT-nya nanti akan kami share gratis. Nah, ini maka nanti akan dicarikan 20 referensi, bisa jadi 20 penuh, bisa jadi enggak. Nah, ini bergantung dari artikelnya nanti apakah ada atau tidak, ya Bapak Ibu. Nah, ini semua artikel ini terindeks Scopus Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau mencari referensi, lewat sini aja nggak apa-apa. Nah, ini contohnya. Kemudian, selain itu, ada manfaat lain. Ini saya kasih bocoran sedikit, ya. Oke, misalnya Bapak Ibu mau nulis intro gitu ya. Gampang sebenarnya ini. Tuliskan introduction berdasarkan topik berikut dalam 3 paragraf. Misalnya saya tadi topiknya adalah CLIL. Nah, ini kalimatnya saya rubah biar nanti dia nggak salah memahami. Oke, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Tuliskan introduction dalam 3 paragraf berdasarkan topik berikut. Nah, topiknya CLIL. Nanti Bapak Ibu akan dituliskan intro dan disupport oleh referensi. Nah, luar biasa bukan? Ini yang mungkin belum dibedah sama narasumber lain untuk yang ini. Biasanya narasumber lain itu hanya menunjukkan research gap, kemudian referensi sama yang tadi expanded dan sebagainya. Nah, ini saya tunjukkan membuat intro nah, dengan menggunakan Scopus AI. Ini sudah didukung oleh referensinya Bapak Ibu. Yes. Nah, Nah, kalau luar anu, biasa. nah, bentar. Nah, Kalau nah, biar nggak ternitin, nah, biar nggak turnitin, nah kasih triknya. Pak, bagaimana ini kan pasti kedetek turnitin, biasanya otomatis terdeteksi. Sehingga yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah hanya 2 cara Bapak Ibu. Yang pertama adalah translate manual. Nah, yang kedua paraphrase manual. Jika tulisannya bahasa Inggris, maka Bapak Ibu bisa eh, memparaphrase, nggih. Tapi manual, Bapak Ibu. Tidak boleh menggunakan alat apapun. Contoh misalnya, ini kita copy di Google Translate atau kita copy di Killbot. Kalau paraphrase biasanya Killbot, nggih. Nah, itu tetap terdeteksi. Apalagi Scopus Turnitin sekarang itu sudah ada fasilitas untuk mendeteksi paraphrase menggunakan AI. Jadi di Turnitin itu ada yang AI generated, ada paraphrase AI generated. Jadi ada 2 bagian. Jadi ada yang menggunakan AI untuk tulisan aslinya untuk dideteksi oleh Turnitin dan ada yang uh, pendeteksi untuk paraphrase menggunakan AI. Nah, sama. Jadi Bapak Ibu tidak boleh copy paste atau menggunakan alat untuk memparaphrase ini. Bapak Ibu harus memparaphrase secara manual. Itu. Atau ketika Bapak Ibu misalnya menggunakan ChatGPT dengan menggunakan bahasa Indonesia sebenarnya lebih enak ya, lebih enak bahasa Indonesia.
Itu nanti kita translate manual. Pak, bagaimana misalnya? Misalnya ini ya, ini saya sudah pernah coba semua soalnya. Bagaimana misalnya kita itu sudah apa namanya menerjemahkan ini dalam bahasa Indonesia, kemudian atau kita ketik ini, tulisan ini kita ketik secara manual gitu. Karena kemarin ada yang bilang kalau copy itu kan apanya gitu yang ikut ada kode-kode gitu yang ikut. Nah, walaupun Bapak Ibu ketik ini secara manual, nanti tetap terdeteksi di Turnitin AI Bapak Ibu. Itu sudah pernah saya lakukan. Oke, dan saya cek ternyata terdeteksi. Katanya ChatGPT 4 belum tidak terdeteksi. Oke, ini ada pengalaman pribadi saya ungkapkan di sini. ChatGPT 4 biasanya 3 hari pertama itu bisa jadi tidak terdeteksi Bapak Ibu. Namun di beberapa hari kemudian bisa jadi terdeteksi. Ini pengalaman pribadi teman-teman yang nyoba nulis artikel kemudian dikirimkan ke saya. Artikelnya murni dari ChatGPT Premium 4. Nah, setelah saya cek dengan menggunakan Turnitin di hari pertama, itu benar-benar 0% untuk AI-nya. Di hari kedua saya cek lagi 0%. Di hari ketiga saya cek lagi 0%. Dan hari keempat saya cek jadi 100% Bapak Ibu. Nah, di sini saya akhirnya memahami bahwa kemungkinan ChatGPT dan Turnitin itu saling lomba-lomba mengupgrade diri. Jadi saling eh, mendeteksi dan tidak terdeteksi seperti itu. Jadi misalnya ChatGPT itu nggak terdeteksi, bisa jadi minggu depan terdeteksi. Jadi cara paling aman dan sudah saya terapkan untuk penulisan artikel adalah hanya cara, yaitu paraphrase manual atau translate manual seperti itu. Jadi kalau translate manual, kalau bahasa Inggris gini gimana Pak? Ya mungkin ini ditranslate dulu bahasa Indonesia secara manual, nanti ditranslate lagi ke bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Itu Pak Mujazin, pertanyaan bagus. Atur. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Mungkin dari Pak Sigit atau dari teman yang lain? Saya mau tanya ya Pak ya, Monggo, bolehlah. tapi tidak begitu bisa. Ini saya coba pada promnya itu eh, makalah saya atau repair strategies itu loh Pak. Repair Mhm. introduction tadi pas nerangkan introduction. Keluarnya itu bukan seperti Pak Dayat introduction paragraf-paragraf, tapi hanya seperti outline itu. Oke. Oke. Outline fresh itu apa itu di copy paste dicari lagi atau Oke, biasanya gini Bapak Ibu, kalau dikasih outline atau tulisan yang lebih luas, maka Bapak Ibu perlu menspesifikasikan promnya. Jadi misalnya ini ya, kita spesifikasikan lagi, tuliskan misalnya eh, bagian introduction, mungkin perlu dispesifikasikan lagi, didetailkan lagi untuk artikel ilmiah dalam 3 paragraf paragraf berdasarkan topik berikut. Nah, mungkin ini salah satu cara untuk lebih detail. Nah, nanti di paste topiknya apa. Jika topiknya itu dirasa oleh Scopus terlalu luas, maka kita perlu menspesifikasikan lagi topik. Nah, ini misalnya ada teman-teman yang lain mungkin mau ngasih topik di sini biar saya tunjukkan hasilnya. Atau dari Bu Laila tadi topiknya apa, Bu? ini pada propnya itu introduction of repair strategies according to SEC atau ini saya theory of repair menurut SEC. Saya teorinya itu kan ada 3, tapi di sini 2 aja yang muncul. Oh, oke. Ya Hanya nanti bisa atau bisa di chat Bu nggak apa-apa. ini ya types Oke, of di repair itu kan
teorinya sek itu ada 3 yang saya tahu. Ini self-initiated, self-done repair, other initiated repair. Gimana ya? Apa Oke. mungkin ini tergantung apa ya, makalah yang sudah ada atau gimana? Iya, ya bisa jadi karena ini didasarkan kalau Scopus ini didasarkan dari semua artikel yang ada di database Scopus Oh gitu, ya, Bu. satu pertanyaan lagi. Berarti Oke. ini kalau semua suatu statement dari ekspor itu nggak bisa diketahui tahun berapa, halaman berapa seperti quotation itu ya. Itu nanti bisa, Bu. Kita klik ininya di expertnya nanti kita Oh, coba klik ataupun kita coba langsung telusuri artikelnya. Itu lebih cepat. Oke, ini itu. nggak makalah cepet no Pak Lang ini ya. Oke. Ini pun di ChatGPT bisa gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya kita tuliskan seperti ini pun nanti akan dibuatkan di ChatGPT. Makanya AI itu sebenarnya sangat membantu. Yang paling penting adalah kita tetap ada kerjanya, yaitu misalnya paraphrase manual atau translate manual seperti itu. Nah, ini mungkin ada Bapak Ibu yang mau ngasih topik biar saya tuliskan di sini. Pak Nayat, Oke, monggo Pak saya Sigit. punya topik meme, humor and creativity, Pak. Meme, humor, and creativity, nggih. Ya, Nah, sini misalnya Bapak Ibu, kita akan coba nanti yang bisa, misalnya kita salah ketik itu bisa jadi nanti dibenarkan sama Scopus AI. Nah, ini dikasih hanya satu paragraf ini, Pak Sigit. Nah, tampilannya tidak seperti tadi ya. Kalau ini bisa 3 paragraf secara langsung. Kalau yang ini eh, hanya 1 paragraf seperti ini, dan nanti kita bisa kembangkan. Itu nggih. Nah, ini juga ada cognitive emotional dimension yang berhubungan dengan humor and creativity. Ini ada mimesnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Kalau yang lain, mungkin Bapak Ibu juga bisa diganti, intronya diganti literature review misalnya, nggih. Misalnya, coba ini. Mungkin tampilannya ya agak mirip tadi karena literature reviewnya mirip, nggih. Nanti bagian itu bisa dicoba sendiri apakah bisa. Nah, oh agak berbeda, Pak. Nah, nah ini. Walaupun saya hanya minta 3 paragraf, saya kalau minta 10 dikasih 10 atau enggak ya. Kita coba di sini 10 gitu nih. Apakah nanti dikasih jadi 10 paragraf? Nah, itu nanti bergantung dari Scopus. Kita coba lihat aja. Nah, jadinya seperti ini. Mungkin tidak se ini nih, tidak se apa namanya, alurnya tuh tidak se ChatGPT mungkin ya. ChatGPT bisa Bapak Ibu gunakan seperti ini. Karena memang untuk Scopus AI ini fokusnya adalah satu untuk menyediakan data dan informasi yang valid yang didasarkan dari database Scopus. Pak. Kecenderungannya adalah kita bisa mencari referensi yang lebih valid. Nah, itu yang Mungkin lebih yang mudah, saya nggih. klik keliru Pak itu. Kemudian yang Tadi Scopus AI saya klik, oh, terus nggih. saya ngeklik ChatGPT. Jadi nggak bisa ada deskripsi yang panjang-panjang Oh, seperti itu. nggih. Nggih, Bu. Nggih, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain? Nah, kalau monggo. untuk mencarikan riset methodnya juga bisa, Pak. Dicoba mawon. Kita coba nggih. Mungkin tidak sebagus hasilnya tidak sebagus GPT Bapak Ibu. Di GPT mungkin lebih bagus nggih. Eh, Bagian research design pada artikel penelitian dalam 3 paragraf berdasarkan topik berikut. Misalnya saya pakai topik clear Ya, gini. Misalnya ini. Kita coba. Apakah nanti dituliskan? Nah, itu saya kurang tahu. Hasilnya gimana. Jadi, nah,
Tapi ini ternyata tidak apa ya, tidak hasilnya tidak sebagus design for study content language integrated, karena ini adalah kemungkinan ini kalimat ini diambil dari artikel yang sudah ada di Scopus, ya. Kayaknya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen apa mengembangkan sendiri didasarkan dari kalimat ini boleh, ya. Karena ini nanti referensinya juga bisa kita gunakan. Nah, seperti itu. Kayaknya hasilnya tidak sebagus jadi Pak Sigit. Ya, Pak. Nah, Kalau ChatGPT jelas, kalau promptnya ya, jelas, ChatGPT hasilnya jelas. jelas. Betul. Ada, Kemudian, silakan Pak Vincent. Dayat, apakah ini referensi yang kita dapatkan itu turnisme? Kalau referensi kan tidak terdeteksi Turnitin, Pak Vin. Nanti di Turnitin itu ada yang namanya fasilitas exclude. Exclude ada dua, ada exclude sheet bibliografi itu. Lah itu dicentang dua-duanya. Quotation sama bibliografi itu dicentang sehingga nanti referensi akan terdeteksi Turnitin. Terima kasih. Seperti itu. Oke. Dan mungkin ini salah satu cara juga Bapak Ibu kalau ingin mencari instrumen, nggih, instrumen atau kuesioner gitu, nggih. Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Jadi misalnya kuesioner students. Nah, misalnya student engagement questionnaire. Nah, nanti akan diberikan referensi, yaitu artikel yang menyediakan kuesioner tentang student engagement. Oke. Nah, ini student judgment ada banyak bagian, ada dimensinya. Kita kalau misalnya pilih yang problem based learning engagement, kita bisa ngutip pilihnya ini. Nah, ini kalau pengen open di sini, tapi kalau untuk dokumennya Bapak Ibu perlu karena di sini close access nggih. Ini kebetulan kalau yang open access biasanya di sini ini ada PDF-nya. Nah, karena nggak ada PDF-nya, maka Bapak Ibu bisa coba cari di yang lain. Misalnya kita coba cari eh, di Google Scholar gitu, nggih. Kita coba add ininya. Kita coba cari artikelnya Google Scholar sehingga nanti eh, Bapak Ibu bisa menemukan artikelnya. Jika memang PDF-nya ada, bisa kita download. Kalau nggak ada, maka kita harus cari. Nah, ini kebetulan ada, nggih. Nah, ini kita, mohon maaf, ini pakai IDM-nya harus saya matikan untuk download artikel di Springer. Nah, ini saya harus mengulang. Nah, ini artikelnya. Nanti kita bisa adopsi kuesionernya ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa di sini. Sebenarnya kadang tidak ditampilkan di sini pertanyaannya, tapi biasanya ada di bagian instrumen. Nah, ini dijelaskan di sini ya. The final form study ada, tapi tidak dimunculkan 100 item. Wah, banyak ini. Nah, nanti Bapak Ibu coba di apa namanya? Di cross check sendiri ya. Atau kita biasanya kalau di sini tidak disediakan, Bapak Ibu bisa langsung ke link aslinya. Link aslinya nanti biasanya ada disediakan namanya supporting file. Biasanya itu ada apa namanya kuesionernya dicantumkan di sana. Kadang seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Pak coba praktek ini Pak, download referensinya kemudian kita masukkan di Mendeley, kita kutip. Oke. Ini misalnya nggih, saya hanya download RIS-nya Bapak Ibu. Jadi ini export references, kemudian klik ref work pakai RIS, ini yang kita pilih karena ini lebih detail nggih.
kemudian kita ekspor, maka kita akan download namanya. Nah, ini Scopus RIS nggih. Kemudian kita coba buka Mendeley. Mendeley kita buka, sekalian nanti buka Microsoft Word biar tahu apakah itu bisa dikutip. Ini Word. Saya coba buka file baru. Ini kita tunggu prosesnya, nggih. Karena kalau filenya sudah terdownload di bagian download, namanya Scopus RIS. Nanti akan coba saya masukkan di Mendeley. Apakah benar-benar bisa dikutip, Pak? Kemudian referensinya apakah benar-benar valid, gitu ya? Nah, kita buktikan di bagian sini nanti. Ada, oke, materi nanti dikan siap. Habis ini saya bagikan di chat juga boleh. Ini Scopus Bapak Ibu, saya coba masukkan di Mendeley, tapi Mendeley-nya masih proses, bentar. Nah, ini saya coba buat apa namanya, buat folder baru dulu. Coba misalnya, cobaan. Nah, ini ya, cobaan. Saya coba masukkan disk yang tadi saya download. Apakah benar bisa dikutip, Pak? Oh iya, saya coba. Nah, ini di bagian download. Ada Scopus di sini. Ini saya open. Nah, di sini nanti akan sama keterangan judul dan sebagainya, termasuk DOI-nya sudah masuk Bapak Ibu. Nah, ini namanya RIS. Karena bukan dokumennya, tapi ini adalah apa istilahnya itu informasi tentang artikel tersebut. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk ngutip Bapak Ibu. Nah, ini misalnya, ini saya buka Word-nya. Kemudian saya coba menulis bla 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 di sini. Kemudian saya klik references, insert citation, menggunakan ini saya kutip. Ini pakai stylenya pakai Chicago manual. Nah, seperti ini jadi Bapak Ibu. Tahunnya 2024 ya. Pak, kalau referensinya, nah misalnya kita tulis references di sini, kita insert bibliografi langsung muncul. Nah, sudah lengkap dengan DOI-nya. Pak, diganti stylenya pakai apa style aja boleh. 47 boleh. Nah, ini sudah. Cuma nggak ada PDF-nya ya, Pak? Nggak ada PDF-nya. Kita tidak perlu PDF. Oke. Jadi kalau mengutip itu tidak wajib punya PDF, tapi pastikan bahwa Bapak Ibu kutipannya itu statementnya sesuai dengan artikel itu gitu. Karena di beberapa jurnal yang ketat itu kalau statementnya nggak sesuai itu disuruh merevisi Bapak Ibu. Itu. Jadi sudah bisa tertinggi, sudah bisa dikutip. Itu mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang Scopus AI Pak mungkin? Dayat Ya, mau boleh. nanya. Oh, nggih, boleh. Oke, saya dari UNS, Pak. Izin Oh, bertanya, nggih. untuk Scopus AI ini kan sudah melanggan ya UNS. Apakah itu Nggih. perlu upgrade ya, Pak? Karena saya coba login itu nggak ada menu Scopus AI yang baru itu. Nah, gini, jadi langganan untuk Scopus AI itu ada beberapa pilihan. Ada yang nanti Ibu itu yang muncul hanya dokumen author, researcher, discovery, sama organization. Kalau tidak salah seperti itu. Scopus AI-nya nggak muncul, gitu nggih? Betul, Pak. Biasanya seperti itu. Nah, itu sebenarnya dari pihak kampus itu ada pilihan untuk menambahkan Scopus AI atau tidak. Nah, itu yang tahu operator. Itu kalau saya nggak tahu. Tapi kalau yang di Shopee saya tahu. Jadi ada pilihan, ada yang Scopus Premium, ada yang Scopus AI,
Nah, jadi nanti ada pilihannya Scopus AI Premium sama Scopus aja yang Premium. Itu berbeda nanti. Kalau Scopus Premium, maka sama dengan kita daftar ke Scopus otomatis nanti dapat kalau institusinya berlangganan dapat seperti ini. Nah, tapi kalau yang ada Scopus AI-nya itu biasanya harganya lebih mahal kalau di Shopee. Jadi mungkin nanti dari UNS coba ditanyakan, Scopus AI bisa nggak gitu. Hmm. Harusnya bisa. Kalau mungkin nanti daripada ribet Pak seperti itu, wis beli di Shopee aja boleh. Gitu nggih. Saya bukan merekomendasikan Shopee. Maksud saya gini, eh, biar kita individu itu bisa menggunakan tanpa ribet gitu ya. Karena kalau sudah berhubungan dengan institusi itu kadang di beberapa institusi tertentu itu agak ribet untuk minta sesuatu. Nah, seperti itu. Kalau di kami biasanya menghubungi perpustakaan. Kalau di UMS. Nah, itu Bu. Ya, Pak, terima Monggo kasih. ada pertanyaan. Nggih, dari Bu Rita Raisen, monggo Bu Rita. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Kebetulan saya juga dari UNS, Nggih. ya, sama satu institusi dengan Bu Elisa, Nggih. hanya mungkin belum pernah jumpa. Ini Nggih. kebetulan jumpanya di Zoom. Jadi begini Pak, saya pernah bertanya ke pihak Perpus yang ada di tempat kami, itu memang Nggih. belum berlangganan untuk yang Scopus AI. Ya, Nah, betul. tetapi kemarin itu saya itu kebetulan waktu itu diskusi dengan teman saya yang juga sesama institusi, itu di skopnya yang muncul itu juga sudah ada AI-nya begitu Pak. Nah, saya Hmm. juga bertanya apakah dia mendapat dari mana begitu, tapi tidak tahu gitu katanya tahu-tahu sudah muncul seperti ini begitu. Jadi kayak agak nggih, kok ini ada yang sudah nyantol di Scopus AI, ada juga yang belum gitu. Nah, terus kemudian saya iseng-iseng mengcopy linknya gitu, Pak. Jadi teman Nggih. saya yang sudah punya Scopus AI, jadi itu ketika membuka halaman seperti tampilan sekarang ini, itu kebetulan saya minta untuk dikopikan linknya begitu, Pak. Terus saya Nggih. copy di laptop saya, di tempat saya, Baru itu bisa. ternyata bisa, Pak. Nggih, Oh, bisa. nggih. Walaupun yang sebelahnya itu tidak ada kata-kata Scopus AI gitu, sebelahnya organization itu tidak ada Nggih. kata-kata Scopus Hanya AI, ini tapi aja. muncul Gate, ya itu Nggih. saja, tapi bisa muncul box itu yang engagement questionnaires itu ya, Nggih. yang explore itu nggih, itu Pak. Jadi nggih kadang Nggih. mungkin agak aneh ini Scopus AI itu. Nggih, Nggih. ini sharing pengalaman mawon. Nggih. Terus Nggih. kemudian saya ingin bertanya Pak Nur Hidayat Nggih. terkait dengan reference ya cara Mm-mm. memasukkan atau memasukkan reference ke Mendeley begitu. Mm-mm. Nah, ini saya juga malah tahu gitu. Wah, alhamdulillah ini dapat ilmu yang luar biasa ini ya Ya, karena alhamdulillah. memang memudahkan nggih, memudahkan Nggih. penulis untuk bisa menyusun artikel gitu. Nah, ini tadi kan kalau diklik yang bawah untuk export reference ya, itu kan semua reference ya, Pak ya. Oh, Ya. gini Bu, kalau kita mau menunjukkan show all references gini, 10, maka Nggih. yang kita export all references ini nanti dijadikan satu biasanya. Ini saya coba dulu ya. Ini 10 tapi Hmm. jadi satu biasanya. Dijadikan satu file. Nah, satu gini. Tapi kalau pengen Hmm. satu-satu, maka Bapak Ibu harus klik angka yang sini atau klik referensi yang di sini. Nah, Oh, ini kalau hanya satu-satu. satu saja. Oh ya, berarti harus Ya, diklik kalau dulu hanya ya, satu Pak ya. sini atau Oh, yang sini angkanya, nggih, harus diklik dulu. oh, ngaten nggih. Kalau Oh, Bapak Ibu ngeklik yang sini, maka otomatis yang masuk hmm. itu 10 ini diekspor jadi Semuanya, satu. nggih. Nah, ini Oh, misalnya kalau saya masukkan, maka saya akan dapat 10 langsung ketika list yang satu hmm. ini saya masukkan. Nah, Oh, di sini baik. maka nanti dapat 10 langsung. Wow, luar biasa. Sebenarnya hasilnya sama aja sih. Oke. Oke, Oh, oke. Tapi bisa kita pilihin gitu ya, Pak ya. Misalnya kan itu bisa. kan kadang urut gitu. Jadi harus Oke. kalau misalnya yang kita pilih ya diklik nanti satu-satu begitu, nggih. Mungkin bisa Misalnya gini. dicentangin Oke, dulu gitu. misalnya ini mau saya kutip nih, kutipnya juga dipilih-pilih gini bisa kok Bu. Jadi ini saya Nggih. mengutip yang tiga ini, tidak harus berurutan ya, lompat-lompat gini Hmm. bisa. Ini pun langsung misalnya Oh. kita, sorry, saya harus di sini dulu. Nah, belum saya tekan. Nah ini tiga ini saya kutip,
maka tiga ini diblok dulu dengan cara kontrol klik. Nggih. Misalnya ini saya hapus. Nah, coba kalau pengen ngutip maka kontrolnya ditekan, kliknya ditekan. Nah, misalnya saya ngutip tiga ini, kemudian set, maka muncul tiga di sini dan otomatis. Ngoten nggih. Oh, oke. Nah, ini. Mhm. Kalau yang ini tadi, misalnya Pak, kalau di Scopus AI-nya, maka kita yang pilih. Kita pilih ya satu-satu dibuka. Misalnya saya ngutipnya nomor 2, maka kita ekspor dulu. Kemudian klik lagi yang cocok lagi nomor 7 misalnya. Nah, kita klik dulu seperti itu. Oh, baik. Nggih. Kalau di Zotero apa bisa ya, Pak? Kayaknya harusnya bisa. Kalau yang RIS-nya ini tadi nggih, bisa. Iya. Dimasukkan Oh, Zotero oke. bisa, EndNote bisa, sama kok. Oh, ada Sama. nggih. Cuman karena Nggih. saya terbiasa pakai Mendeley dan Mendeley, Mendeley nggih. ini terafiliasi dengan Elsevier, jadi lebih Elsevier. enjoy Mendeley. Nggih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur atas Nggih, sama-sama. sharingnya. Nggih. Monggo, ada yang tanya lagi? Barusan kayaknya ada yang tanya. Enggak ada. Mungkin cukup Bapak Ibu. Kalau cukup, mungkin saya tutup dulu, nggih. Eh, sebagai, oh nggih, monggo. Kalau ada pertanyaan, monggo, silakan. Pak, itu kan kalau menurut Bapak yang sudah expert lebih baik langganan Scopus AI premium atau ChatGPT 4 yang premium, Pak, untuk membantu artikel. Kalau saya sama-sama penting. Jadi ini mungkin kalau Bapak Ibu karena Scopus ini kan Scopus AI kan agak mahal, nggih. Kecuali bagi yang kampusnya sudah beli kan enak gratis gitu. Cuma karena agak mahal mungkin bisa dengan cara langganannya diganti bukan Scopus AI atau pakai SciSpace. SciSpace yang premium itu lebih murah. Itu biasanya 75.000 gitu. Biasanya itu bisa. ChatGPT Premium penting bagi saya penting karena itu sangat membantu sekali khususnya untuk pengelolaan kalimat gitu. Itu bagus sekali untuk pengelolaan kalimat, alurnya agar bisa jadi bagus itu ChatGPT sangat membantu. Mungkin kalau saya gini Bu, eh, misalnya Ibu punya teman satu prodi gitu nggih, yang satu itu langganannya Scopus AI, yang satu langganan ChatGPT gitu. Biar nanti bisa di share bareng-bareng satu prodi gitu. Itu kalau pengen kan. Nggih. Heeh. Saya Nggih, monggo Pak Sigit. nyoba ChatGPT premium lewat Shopee kok gagal terus. Nanti saya dikasih tahu Pak, biar saya bisa langganan yang premium. Oh, nggih. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu beli Shopee, itu Bapak Ibu harus ikhlas dulu uangnya. Karena seringkali di Shopee itu penjual itu ada yang amanah dan tidak. Kalau salah biasanya amanah, biasanya tapi nggak semua juga. Karena saya dulu pernah beli Turnitin itu 1 tahun ya. Itu setelah saya bayar 1 tahun ternyata hanya dipakai 3 bulan udah habis. Nah, jadi Bapak Ibu harus istilahnya apa ya? Sih kok uangnya hilang nggak apa-apa. Makanya cari yang harga-harga yang murah Bapak Ibu. Itu saran saya. Karena tidak semua penjual itu amanah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bintangnya pastikan tinggi. Kalau bintang tinggi biasanya lebih amanah. Kemudian yang ketiga, memang ada beberapa kasus ini nggak semua, itu apa yang kita beli itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya ketika saya dulu beli ChatGPT 4, itu awalnya nggak dikasih ChatGPT 4, karena memang harganya murah, harganya itu 35.000 3 bulan. Ternyata saya dikasih WFT miliknya Korea, tapi hasilnya beda banget sama ChatGPT. Nah, itu nggih. Jadi contohnya Pak GPT Premium nggih nanti saya akan share tapi saya nggak janji itu apa ya, itu aktif terus sama seperti Scopus AI. Itu aman terus saya nggak janji karena saya pun belum pernah merasakan keamanannya ya. Ini karena Scopus AI saya masih belum 1 bulan beli. Tapi insya Allah kalau sekarang masih kepake. Nah, itu Langganannya Pak berapa Sigit Mas nanti Dayat? saya kemarin 160.000 Pak Vin untuk 6 bulan. Oh, 6 bulan. Oh, ya, mau. Ya.
160.000 menurut saya murah kalau 6 bulan deh. Ya, 160 bagi 3 kali 6, 18 ya, paling sehari 1.000 kalau ChatGPT gitu. Premium berapa Kalau langganannya? ChatGPT Premium lupa, lebih murah yang jelas ChatGPT Premium. Oh ya, Oke. Kalau yang resmi ChatGPT Premium seingat saya 350.000. Kalau yang resmi ya, per bulan. resmi nanti per bulan itu yang resmi, yang pakai tapi harus pakai kartu kredit. Nah, itu nanti Pak Vin bisa chat Mbak Nadia. Mbak Nadia belinya yang Oh, resmi. oh iya, iya. Itu. Untuk materi mau saya lampirkan di sini boleh saya lampirkan sebentar guys, mumpung belum. Mungkin Mbak Nanda bisa di recordnya bisa dimatikan dulu nggak Mbak Nanda, biar nanti nunggunya nggak lama-lama Mbak Nanda. Oke.